Welcome to the Paxic. Masa lalu di sini sekarang ku siap untuk beraksi dengan syaratku di MC The Ball. Siap beraksi. Bentar. Oke guys, kita di sini pengen beritahu kepada kalian semua yang kita udah buka akun TikTok yang baru, yaitu Toke Barang. Jadi kalian bisa lihat apa yang kita jual di sana, dan juga tanda support kalian kepada kita, sila follow kita di sana. Dan juga dalam masa yang sama kalian bisa hantarkan kita video-video yang menarik untuk kita reaksi guys ya. Jadi jangan lupa follow kita di sana ya Waci ya. Yes, jangan lupa follow. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pacis dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pacis, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya guys. yes guys, alhamdulillah terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pacis, kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insyaallah kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, terviral, apa saja yang positif bakal kita Sikat terus. guys. Ini cerita yang sangat panas lah Kontroversi. buat masa ini, Yes, kontroversi betul. banget ya, karena ya semakin hari ya kapal ya, kapal tentara kapal dari China berlegar di perairan Malaysia ya. Kerajaan Komited Pertahanan Kedaulatan Kawasan Maritim Malaysia. Dan juga ya, apa yang kita sangat-sangat terharu di sini adalah Malaysia tidak sendiri guys, karena Betul. Indonesia sebagai abang tidak akan diam. Terbaik. Dan satu Yes. lagi isunya dibangkitkan disebabkan ada isu daripada kawasan 9 line itu, manakala yang itu diklaim oleh China, sedangkan kawasan itu adalah kawasan perairan Malaysia, dan juga Ya, itu benar. merupakan kawasan penemuan minyak gas yang baru, tetapi di percobaan daripada China untuk memprovokasi Malaysia. Ya, yang dikatakan juga dan dikabarkan juga hampir 200 kapal Yes. kapal daripada China juga masuk guys ke perairan kita. Waduh. Tetapi apa yang luar biasanya ya, Indonesia nggak diam diri guys. Ini dia. Betul. Kalau kita lihat tadi ya, ini antaranya lah Ah. yang mana pasukan kata Indonesia langsung diterjunkan demi bantu adiknya Masya Malaysia. Mantap. Kata ini kayaknya seperti Pascal ya, Ah. yang mana Katak dan juga Pascal lihat Pak Cis, sebelah. Ya, Katak dan juga Pascal komitmen halau kapal perang China ya. Mereka sama-sama ya, bersama-sama untuk ya menghalau ya kapal perang daripada negara yang itu guys. Betul. Ya. Dan juga Malaysia Indonesia tetaplah saudara sampai kapanpun. Gaduh dalam media sosial itu biasa. Yes, ini benar, kita udah beritahu daripada dahulu lagi guys ya. Memang kita tahu yang kalau di medsos itu dengan realitas memang beda lah ya guys ya. Betul. Dan juga ada lagi. Tapi jangan soal kedaulatan dua negara ini. Malaysia Indonesia majority ialah Islam. Gitu kan. Ya, Dan jadi berbagai kaum lagi guys. Ya, benar-benar. Dan juga ya, apapun ya, kita harus buat preparation karena ini kedaulatan guys ya, yang diganggu sebenarnya ya bagi aku. Betul, Kita betul. langsung Paci lihat lagi beberapa sangat ya. Ratusan kapal diarahkan Indonesia menjaga negara adiknya yaitu Malaysia. Luar biasa guys. Nah, turun semua guys batalion. Turun padang ya. Oh ya, aku merinding, rasa Submarine pengen sekali, nangis Masya sebenarnya. Allah. Rasa pengen nangis guys. Nah, Bukan main-main guys ya. Indonesia arahkan ya pesawat-pesawat Masya Allah, guys. dan juga kapal-kapal ya untuk Terima menjaga kasih, negara guys. adiknya Terima itu kasih. Malaysia. Ya, kita lanjut lagi. bikin Baju. haru guys. Ini dia. Ada juga ya pasukan darat dan pasukan TLDM sudah siap menjalankan ronda di Laut Cina Selatan. Terima kasih Indonesia telah membantu Malaysia ya. Yes. Masya Allah, terima kasih juga karena kita tahu seperti jumlah kuantiti daripada Malaysia, kuantitinya lebih rendah berbanding Indonesia, karena kita tahu Indonesia itu Negara yang besar. batalionnya sangat gede guys, dan sangat orang kata direkonasi oleh Rusia sendiri. Ya. Dan seperti mana Rusia sendiri yang akan membantu juga, karena pertalian Rusia Indonesia itu kuat juga.
Wah, respect guys, respect. Yes, kita lanjut lagi. Ini dia kapal Indonesia pepet kapal Cina menyala TNI Indonesia siap mantap, jaga mantap. Malaysia. Aku kalau baca kayak gini pengen nangis, aku merinding aku baca. Yalah, kita sangat terharu guys. Ini Bukan Indonesia main-main, baru guys. gertak sedikit guys. Orang bilang bergaduh, tapi itulah kalau sepak bola ya memang kita percaya ya. Yeah. Memang nggak ada katanya apa orang bilang bergaduh ya. Tapi Sentiasa ada lah. ya sentiasa adalah apa aja lah guys ya. Tetapi soal tantra ini kita harus ingat sebagai bilang soal tantra, soal kedaulatan Indonesia Malaysia is the best. Percayalah. Ya. Masya Allah. Lanjut. Oh ini sebenarnya cerita guys. Dan membuat Bentar. tuntutan Oke, atas harus Laut kita Cina tahu Selatan. kenapa jadi kayak gini guys. Nah, harus Mari kita tahu kita kenapa dengarkan jadi dulu. kayak gini. Oke. Kenapa Cina Disebabkan itu oleh berkeras beberapa tuntut Laut faktor Cina utama. Selatan ya? yang berkaitan dengan kepentingan strategik, ekonomi, Lihat. dan politik. Sumber asli yang kaya. Laut Cina Selatan dipercayai mengandungi sumber semula jadi yang sangat berharga, termasuk minyak dan gas asli. Kawasan ini juga kaya dengan sumber perikanan yang penting bagi keselamatan makanan Cina. 0 point Kadiri. Dengan menguasai kawasan ini, Cina berharap dapat memanfaatkan sumber-sumber ini untuk memenuhi keperluan tenaga dan ekonominya yang semakin berkembang. Kepentingan geostrategik. Laut Cina Selatan merupakan salah satu laluan perkapalan yang paling sibuk di dunia, di mana sebahagian besar perdagangan global melewati kawasan ini. Dengan menguasai perairan ini, Cina boleh mengawal laluan perdagangan yang kritikal, yang memberi kelebihan strategik dan ekonomi kepada negara tersebut, memperkukuh kedaulatan dan keselamatan. China berusaha untuk memperkuat kedudukan geopolitiknya di rantau ini dengan menuntut hak sejarah atas Laut Cina Selatan melalui apa yang dikenali sebagai Nine Dash Line. Nine Dash Line. China percaya bahawa tuntutan ini adalah penting untuk melindungi kedaulatan negara dan menghalang pengaruh negara lain, terutamanya Amerika Syarikat yang juga mempunyai kepentingan strategik di kawasan ini. Projek pembinaan dan penambakan No Point Lin. China telah melaksanakan projek pembinaan besar-besaran di beberapa terumbu karang dan pulau kecil di Laut Cina Selatan, seperti membina pangkalan tentera, lapangan terbang, dan kemudahan lain. Langkah ini dilihat sebagai usaha untuk mengukuhkan tuntutan teritorial dan memberi China kemampuan ketenteraan di kawasan tersebut. Pengaruh politik dan kepentingan nasional 0 point Lin. Bagi China, menguasai Laut Cina Selatan adalah sebahagian daripada cita-cita nasional untuk menjadi kuasa besar global. Ini juga dilihat sebagai Itu cara tempat untuk kita, menekan guys. pengaruhnya di Asia Tenggara dan memastikan bahawa negara-negara jiran menghormati kepentingan strategiknya, memanfaatkan kelemahan dan ketidaksepakatan negara-negara serantau. Tuntutan China seringkali mengeksploitasi ketidaksepakatan antara negara-negara di Asia Tenggara yang turut membuat tuntutan atas Laut Cina Selatan, seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei. China menggunakan kekuatannya yang lebih besar untuk mempengaruhi rundingan dan perundingan di peringkat antarabangsa. Secara keseluruhannya, tujuan utama China dalam memperluas kawasan perairan dan tuntutannya di Laut Cina Selatan adalah untuk meningkatkan kawalan strategik, memperkukuh ekonomi dan keselamatan, dan memastikan dominasi geopolitik di rantau tersebut. Break time. Push. Wah. Lebih 200 kapal dari China mulai memenuhi perairan berhampiran Malaysia. Baru-baru ini, media Filipina melaporkan telah mengesan lebih 200 kapal China mulai memenuhi perairan berhampiran Malaysia, satu peningkatan mendadak berbanding minggu sebelumnya yang mencatatkan 163 kapal di kawasan yang sama. Terumbu Sabina atau Escoda Shoal mencatatkan kehadiran tertinggi dengan 71 kapal, termasuk 53 kapal militia maritim, 9 kapal tentera laut dan 9 kapal pengawal pantai China. Kehadiran ini menimbulkan kebimbangan kerana ia dianggap sebagai langkah agresif oleh China. Kementerian Luar Negeri Malaysia telah mengambil maklum mengenai laporan ini, namun tidak dapat mengesahkan ketepatan atau butiran spesifik pergerakan kapal tersebut. Dalam kenyataan media, Kementerian Luar Negeri menegaskan bahawa pendirian Malaysia mengenai Laut China Selatan kekal konsisten.
Malaysia komited untuk mempertahankan kedaulatan dan hak-hak di kawasan maritim seperti yang digariskan dalam Peta Malaysia 1979. Lebih 200 Wah, bukan kapal biasa tapi kapal perang guys. Kapal peringkat tentera China dan pengawal pantai China dilaporkan berlegar perairan EEZ Malaysia berdekatan. Oh. Unsur pemberontak yang menunjukkan tahap pertahanan kita lemah. Oh, gila guys. Gimana nih guys? Itu yang masih lagi berlaku sekarang ini sehingga ke hari inilah. Jadi kita doakan banyak-banyak semoga semuanya aman-aman aja sekarang ini. Lagi-lagi macam bantuan, terima kasih buat pasukan TNI daripada Indonesia juga, dan juga dilaporkan sekarang ini daripada Thailand juga turun serta untuk apa? Untuk menjaga perairan ini guys. Karena kita tahu walaupun namanya Laut Cina Selatan tetapi bukan milik daripada negara itu. Ya. Dan juga kita harus tahu ya, bukan sahaja sebenarnya laut kita sahaja di Malaysia yang terganggu, tetapi ya Thailand, Brunei, Filipina dan juga Malaysia ya. Dan baru-baru ini aku ada ternampak yang kapal Filipina guys ya dibom menggunakan senjata air ya, untuk menghalau kapal Filipina itu sendiri, sedangkan itu di perairan Filipina. Jadi itu guys. Ya, jadi itu bukan sesuatu yang harusnya terjadi sebenarnya kalau itu bukan hak kita ya kan. Dan juga apa yang paling penting di sini adalah gimana ya akan berlaku akan datang guys kalau jadi kayak gini guys. Bahaya juga sebenarnya ya. Dan juga ya terima kasih sekali lagi buat TNI ya dan juga Katak ya yang udah bekerja sama dengan Pascal ya untuk turun padang ya menjaga perairan di Malaysia, karena ya kita tahu kakak adik ini nggak akan diam jika kedaulatan dua negara ini diganggu. Betul. Karena ya pernah lagi aku terbaca ya yang bisa mengganggu Malaysia itu adalah Indonesia doang. Ya, kalau yang lain jangan, bahaya ya. Indonesia aja yang bisa bergaduh bersama Malaysia gitu. Tetapi kalau ada luar negara yang gaduh terhadap Malaysia, Indonesia, itu hati-hati. Ya, karena itu banyak guys ya, pernah juga Malaysia yang backup ya gitu ya. Karena hanya dua negara ini saja yang bisa kayak gitu ya. Kakak adik guys ya. Jadi guys, kita semakin rasa seperti risau sebenarnya ya tentang hal-hal kayak gini tuh guys ya. Jadi gimana komentar kalian? Sila berikan pendapat kalian di ruangan komentar bersama dengan kita ya. Mungkin itu saja untuk kali ini ya. Yes, itu saja pada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just komen dan beserta dengan link, dan insyaallah kami akan coba terbaik untuk mensiarkan video-video Anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.